Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, students. How are you all today? So, I hope all of you are always in good condition. And don't forget to always keep positive things at your home. Welcome back to English subject. And today, this is our first time to meet together in this semester, especially for the second semester. So I hope all of you are always in a good spirit and don't forget to prepare your pen and book. Oke teman-teman semuanya, Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita berjumpa kembali ya untuk pertemuan pertama kita untuk belajar bahasa Inggris ini di semester 2 ini ya. Dan qadarullah di semester 2 ini pertemuan pertama kita belajarnya lewat online by video. Tapi tidak apa-apa, teman-teman tetap harus semangat dan tentunya tidak boleh menyerah ya. Oke, teman-teman semuanya sebelum kita memulai pembelajaran online kita, ya, teman-teman silahkan dipersiapkan buku dan pulpennya untuk mencatat materi-materi yang nanti akan Mister sampaikan di penjelasan kali ini ya. Okay. So what is the subject for today, sir? What is the topic that we will study for today? Okay, the topic is about simple present tense, ya. Oke, teman-teman, pada kesempatan kali ini kita akan belajar di semester kedua ini pertemuan pertama kita yaitu berkaitan dengan simple present tense. Oke. Apa itu simple present tense? Oke, kita bisa lihat di slide selanjutnya. Tapi sebelum itu ya, sebelum kita mulai, sebelum kita melangkah lebih lanjut, so let's say basmalah together first. Oke, mari kita baca bismillah terlebih dahulu ya. Semoga Allah memberikan ilmu yang bermanfaat dan tentunya senantiasa memberkahi kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Kita baca bismillah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, next. Oke, what is the simple present tense? Oke, sebelum kita melangkah lebih jauh, kita harus pahami dulu apa sih simple present tense itu. Nah, simple present tense, we use simple present tense to tell about something true in a general habits. We can also use simple present tense to ask whether something indicates or not. Oke ya, sederhananya jadi yang dimaksud simple present tense yaitu suatu yang kita bisa gunakan, ya, ungkapan sederhana yang kita gunakan untuk menceritakan suatu kejadian yang nyata atau sebuah fakta, ya. Jadi kalau kita mau ngomong suatu yang kebenaran, maka kita bisa menggunakan kalimat ini, ya. Nah, ataupun itu berupa sebuah kebiasaan seperti semisal seseorang setiap harinya melakukan aktivitas apa, teman-teman semisal belajar setiap hari. Nah, ketika teman-teman mau bilang saya belajar setiap hari, nah itu berarti sebuah rutinitas. Nah, itu termasuknya dari simple present tense. Oke ya? Jelas ya? Oke, nah langsung saja ke slide selanjutnya. Oke, so this is about the example. Ya teman-teman, di sini ada contoh-contohnya berkaitan dengan simple present tense. Yang pertama tadi yang Mr. singgung bahwa simple present tense itu digunakan untuk menyatakan sebuah fakta. Ya, fakta itu sebuah kenyataan. For example, the sun rises in the east. Matahari terbit dari timur. Nah, ini sebuah fakta, sebuah kenyataan. Kita bisa lihat kebenarannya. Nah, kalimat yang digunakan untuk mengungkapkan sebuah fakta ini yaitu berupa kalimat simple present, kalimat yang simple tapi present. Nah, oke, Mister, terus bagaimana ciri-cirinya, cara mengetahui atau cara membuatnya itu seperti apa? Nah, nanti kita akan bahas di slide selanjutnya ya. Kita fokus dulu di sini. Fungsinya digunakannya pertama itu tadi untuk mengungkapkan sebuah fakta. Next, selanjutnya yaitu berkaitan dengan command or prohibition, perintah atau larangan ya. Contohnya seperti sweep the floor or sweep the floor please. Nah, ini sebuah kalimat apa? Kalimat perintah. Nah, atau kalimat command ya, perintah. Nah, di sini kalimat yang digunakan adalah simple present. Nah, Mister bagaimana simple present taunya gimana? Nah, di sini ada verb. Ya, verbnya mana? Sweep. Nah, digunakanlah verb one ya. Oke, nanti. Nah, terus selanjutnya juga habitual routine, habitual ya.
Dia digunakan fungsinya ketika mengungkapkan sebuah habitual, rutinitas ya. Seperti contoh, he gets up early at 5 o'clock every day. Oke ya. Nah, mungkin kalau kita tentu lebih cepat ya, teman-teman. Biasanya kan kita tahajud dulu, terus baru sholat subuh. Nah, biasanya kita kurang lebih jam 3 lah ya. Bangun, misal or I get up early at 3 o'clock every day. Nah, seperti itu ya. Nah, itu sebuah kebiasaan, sebuah habit, rutinitas yang dilakukan, maka kita gunakan dengan menggunakan kalimat simple present. Ya, every day itu kan rutinitas setiap hari terus diulang-ulang. Oke, next. Atau juga digunakan untuk future meaning atau jadwal yang sudah terlaksana. Ya, jadi kalau teman-teman punya jadwal, terus kalau teman-teman mau bilang di dalam bahasa Inggris, nah maka kalimat yang harus digunakan teman-teman adalah simple present tense. For example, the meeting starts at 7 in the morning. Nah, itu artinya apa? Meeting atau pertemuan itu akan mulai jam 7 pagi hari. Nah, berarti itu kan sudah terjadwal. Nah, yang digunakannya kalimatnya adalah simple present. Oke, next. Nah, terus bagaimana Mister cara membuat kalimat tersebut? Oke ya, tadi sempat saya singgung juga sebelumnya. Nah, kita bisa membuatnya atau melakukan sebuah identifikasi, menganalisa kalimat itu positif, kalimat itu simple present atau bukan, kita bisa lihat ya teman-teman. Di sini ada kalimat positif, negatif, dan sebuah pertanyaan tentunya dong. Nah, kalimat kan ada kalimat positif, negatif, atau kita tanya gitu kan. Itu tidak lepas dari tiga ini. Oke, nah bagaimana untuk kalimat positif? Nah, kalimat positifnya teman-teman bisa lihat di sini ada pola yang harus terpenuhi. The first is subject ya. Subject tentu teman-teman sudah paham semua subject itu apa aja dalam bahasa Inggris. Ada I, artinya saya, we, artinya kami, you, kamu, they, mereka, he, dia laki-laki, she, dia perempuan ya. Nah, itu sebuah subjek dalam bahasa Inggris. Nah, setelah subjek itu apa yang harus diletakkan? Nah, setelah subjek itu ada kata kerja verb ya. Ada verb. Nah, bagaimana caranya? Di sini teman-teman bisa fokus ya. Ketika subjeknya I, we, you ataupun they, maka kata kerja yang digunakan adalah verb one. Ya, verb one. Artinya apa verb one? Kata kerja yang tidak ada tambahan apa-apa ya. Contoh, I play football. Nah, jadi itu kalimat yang digunakan di dalam simple present. Misal, I play football in the morning. I play football every day. Nah, jadi tidak boleh kita bilang I am playing football or I plays football. I playing. Nah, biasanya teman-teman nih, sebagian dari kita ada yang kadang di dalam simple present itu tambah-tambahan ing. Itu nggak boleh ya. Nggak boleh kita bilang I playing. Nah, nggak boleh. Jadi harus I play. Nah, begitu juga ketika subjeknya we. We like playing football. We like. Nah, nggak boleh kita we liking. Itu nggak boleh ya. Atau you do. They having, itu nggak boleh. Nah, jadi ketika subjeknya I, we, you, they, maka kata kerjanya adalah kata kerja verb one. Nah, berbeda lagi ketika he, she, it. Nah, maka setelah verb one ini ditambahi s ya. Tambahan s. Ya, contoh, dia laki-laki bermain sepak bola. Maka kita bilangnya he plays football. Kita nggak boleh bilang he playing football. Nggak boleh ya. Jadi kalau di dalam simple present ini kita bilangnya he plays football every day. Misal, he goes to school every day. Dia laki-laki pergi ke sekolah setiap hari. Nggak boleh kita bilang he go to school every day. Nggak boleh. Tapi kata kerja go-nya itu harus ada tambahan es-nya. Kenapa? Karena subjeknya apa? He ya. Jelas ya sampai di sini ya? Oke, nah itu ketika kalimatnya positif. Nah, bagaimana kalau negatif? Kita bisa lihat juga ketika negatif, maka teman-teman sebelum kata kerja di sini bisa lihat pertama subjek yang harus dipenuhi. Setelah subjek ketika negatif, ketika subjeknya I, we, you, they, maka pakainya do not or don't. Contoh, I don't play football. Nah, jadi nggak boleh I not-nya aja itu nggak boleh ya. Jadi harus don't. I don't play football. Oke, nah itu contohnya ya. Begitu juga sama you, they ataupun we ya. Nah, kalau subjeknya he, she, it, maka pakainya bukan don't, tapi pakainya
doesn't, ya, does not, doesn't. Misal kita mau bilang dia laki-laki tidak makan nasi, dia laki-laki tidak makan nasi, semisal gitu. Maka kita bilang he doesn't eat rice, pakainya he doesn't, bukan he don't, ya. Ataupun lagi bukan he not eat, itu salah. Jadi harus he doesn't eat. Nah, kata kerjanya baru eat. Nah, terus Mister bagaimana dengan kata kerjanya? Ya, apakah ada tambah S atau ES-nya enggak? Nah, di dalam kalimat negatif ini tidak ada tambahan ya, meskipun dia subjeknya he, she, it. Ya, jadi cukup verb satu saja. Karena apa? Karena tadi sudah ada di sini, di doesn't ya, yang membedakan antara subjek I, we, you, they dengan he, she, it itu dengan don't, kalau I, we, you, they, kalau he, she, it dengan doesn't. Oke, jelas ya? Oke. Nah, itu ketika teman-teman mau menggunakan kalimat negatif. Oke, selanjutnya kalau kalimatnya tanya seperti apa, maka kita bisa lihat di sini. Pertama yang harus teman-teman penuhi adalah ada do atau does di awalnya ya. Nah, kita bisa lihat kalau subjeknya I, we, you, they, maka yang kita gunakan adalah do. Contoh, do you play football? Do you play badminton? Apakah kamu bermain badminton? Nah, jadi kalau kita mau tanya pakainya do you, do ya, harus ada do-nya di depan. Contoh, kamu punya uang nggak sih? Apakah kamu punya uang nggak? Nah, gitu. Apa kamu punya uang? Maka kita tanyanya dalam bahasa Inggrisnya pakai do dulu. Kenapa bukan nggak langsung you? Karena peraturannya seperti itu ya. Jadi kita bilang do you. Do you have money? Ya itu kamu punya uang nggak gitu. Atau apa kamu bermain sepak bola setiap hari? Do you play football? Nah, seperti itu ya. Nah, itu ketika subjeknya you. Nah, berbeda lagi dengan ketika subjeknya he, she, it. Sama seperti tadi pakainya does ya, tapi ini does-nya taruh di depan. Nah, jadi kita tanya nih, si siapa? Dia laki-laki, misalnya dia menunjuk saya Ahmad atau siapa gitu. Dia laki-laki pergi ke sekolah nggak pagi ini? Does he go to school this morning? Nah, di sini perlu dicatat teman-teman. Ketika sudah ada does ya, maka verbnya itu meskipun subjek he, she, it, verbnya dia kembali ke verb 1 karena sudah terwakili oleh does ini ya. Jadi kita nggak usah tambahin verb s ya, tambahan s di dalam verb yang ada setelah subjek ini ya. Jelas ya? Oke. Next, gimana cara jawabnya? Jawabnya gampang ya. Kalau misal kita ditanya, do you have money? Ya, kita jawab misalnya kita punya uang. Yes, I do. Seperti itu ya. Atau do you eat banana? Yes, I do. Nah, seperti itu. Yes, I do. Nah, kalau tanyanya orang lain atau nama seseorang, misal si siapa? Si Rani itu dia beli nasi nggak sih gitu kan, atau beli jajan nggak? Nah, maka kita tanyanya pakainya apa? Do apa das? Pakainya das. Kalau nama seseorang dia pakainya das. Contoh, does Rani buy snack? Nah, gitu. Apakah Nani beli makanan ya, jajanan gitu kan? Nah, kita jawab misal tidak, dia nggak beli gitu misal. Maka kita jawabnya no, she doesn't. Nah, di sini adanya ya. No, she doesn't. Nah, seperti itu ya. Nah, jelas ya teman-teman. Ini ketika kita mau jawab yes, ini ketika kita mau jawab don't. Oke. Oke, teman-teman, mungkin itu saja terlebih dahulu untuk pertemuan pertama kita ya. Biar nggak kepanjangan dan teman-teman biar bisa memahami dengan baik terlebih dahulu. Nah, setelah ini teman-teman bisa coba kerjakan soal yang ada di e-learningnya ya. Untuk kodenya nanti bisa di-share, Ustadz share ya. Kalau ada yang belum paham bisa diulang lagi videonya ya. Oke, mungkin that's all for today, so we can continue for the next meeting. Kita akan lanjut lagi di pembahasan masih terkait simple present di pertemuan selanjutnya. Jadi kesimpulannya simple present pada part ini yaitu kalimat simple yang digunakan untuk mengungkapkan apa? Ada kebiasaan, rutinitas ataupun apa dari fakta ya. Nah, polanya di dalam membuat kalimatnya seperti ini tadi ya. Oke,
Thank you so much, guys, for your nice attention. I hope you can understand about the lesson today. Okay, let's close our meeting today by setting hamdalah together. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Okay, thank you so much. Let's say, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.